Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sampai mana? Faslun fi waqti sujudi. Faslun idza qara'a as-sajdata wa huwa raqibun. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ialah fasal idza qara'ah apabila seseorang membaca, idza qara'ah apabila seseorang membaca as-sajadati pada seluruh pada ayat-ayat sajadah kullaha seluruhnya. Jadi semua ayat sajadah yang 14 dibaca semuanya. Au sajadatin atau beberapa ayat sajadah minha dari seluruhnya fi majlisin wahidin di satu majelis sajadah maka dia sujud likulli sajadatin di setiap satu ayat sajadah, di setiap satu ayat sajadah bila khilafin tidak ada perbedaan. Apabila kita membaca ayat sajadah seluruhnya, baik yang ada di surah Al-Alaq atau di surah-surah yang lain dalam satu majelis, maka di setiap ayat sajadah disunnahkan untuk sujud sahwi. Semisal satu waktu membaca surah Al-A'raf, ada ayat sajadahnya sujud. Kemudian langsung pindah ke surah Ar-Ra'd, ayat sajadahnya sujud lagi. Kemudian membaca surah An-Nahl, ayat sajadahnya sujudlah lagi. Jadi setiap ayat sajadah sunnah sujud sahwi. Meskipun satu waktu, satu majelis, satu momen. Semisal sekarang momentumnya khatmil Quran. Setiap ayat sajadah meskipun satu hari itu sunnah sujud sahwi, berarti 14 kali sujud sujud
Sujud tilawah bukan sujud sahwi. Fa'in karroroh, apabila seseorang mengulang-ulang, al-ayat al-wahidatah, satu ayat, fi majalisah, di tempat yang berbeda-beda, fi majalisah, di tempat yang berbeda-beda, di banyak majelis, sajadah, maka dia sunnah sujud, likulli marratin, di setiap pengulangannya, bila khilafin, tidak ada perbedaan. Semisal begini, menjadi imam tarawih, rakaat pertama membaca surah Al-Alaq, sunnah sujud sah, kemudian salam. Salat yang kedua di tempat yang lain, menjadi imam di tempat yang lain, baca surah Al-Alaq lagi, sunnah sujud sahwi. Isaknya di tempat yang lain, menjadi imam, baca surah Al-Alaq lagi, sunnah sujud tilawah. Kalau tempatnya berbeda, meskipun ayat yang dibaca sama, ada ayat sajadahnya, maka sunnah sujud tilawah. Saya kalau nyebut sujud tilawah sering keceplosan bilangnya sujud sahwi. Karena sering mengamalkan sujud sahwi. Saya itu kalau kebetulan sholat sendirian, semisal sholat asar ketinggalan sholat jamaah, sholat sendirian, itu kalau sudah dapat 4 rakaat sering lupa apakah 3 atau 4. Itu sering. Maka saya sering sholat 5 rakaat. Karena kalau ragu, maka wajib mengambil yang lebih sedikit. Semisal saya ragu apakah sudah 4 atau masih 3, maka yang diambil 3, nambah 1 rakaat. Itu kalau sholat sendirian sering. Makanya sering sujud sahwi. Sujud tilawah jarang-jarang. Kenapa sujud tilawah jarang-jarang? Karena saya itu kalau membaca Al-Quran tidak terburu-buru. Karena kalau baca Al-Quran terburu-buru, biasanya cenderung terlalu cepat bacanya. Saya itu kalau baca Al-Quran begini, semisal sekarang baca surah Maryam, ya, dibaca pelan-pelan sampai selesai. Kemudian dibaca lagi surah Maryam, dibaca lagi surah Maryam. Sekarang saya baca surah Maryam, itu sering diulang-ulang. Jadi bertemu dengan ayat sajadah jarang. Makanya jarang sekali melakukan sunnah sujud tilawah, yang sering sujud sahwi, ya, karena sering bahkan kalau sholat sunnah itu sering lupa apakah 2 rakaat atau masih 1 rakaat. Makanya saya sering itu sholat sunnah 3 rakaat. Kenapa? Karena lupa tadi.
Kalau surah Maryam itu apa awalnya? Hah? Kaf ha ya ain sota. Iya. Setelah surah Maryam apa? Toha. Hah? Zumar apa Toha? Toha ya. Kalian sudah berapa kali hatam? Seumur hidup gak pernah hatam? Ya, mosok yang punya kitab gak pernah hatam Al-Qur'annya, gak pernah hatam kitabnya. Ya sesekali lah pernah hatam Al-Qur'an. Karena sibuk membaca Al-Qur'an itu keren. Iya, daripada sibuk yang lain. Sibuk membaca Al-Qur'an keren. Saya pernah baca bahwa kesibukan yang paling keren itu adalah sibuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat paling besar itu Islam. Tapi kesibukan yang paling keren apa? Sibuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah itu pernah menyampaikan begini. Wa inna minasyughli yakfikah at-ta'atu syughlan. Fata'atullahi ta'ala a'zamul asghal. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah kesibukan yang paling agung. Kesibukan yang paling keren. Semisal kalian lagi baca Al-Qur'an, lagi apa? Wah, saya sekarang lagi sibuk. Sibuk apa? Sibuk baca Al-Qur'an. Itu keren. Versi Sayyidina Ali. Kan punya versi masing-masing ya. Semoga kita disibukkan dengan hal-hal yang bernilai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya semoga semua aktivitasnya bernilai ibadah. Allah. Jadi begini, semisal kita menjadi imam salat maghrib, baca ayat sajadah pada surah Al-Alaq, maka sunnah sujud tilawah. Kemudian isaknya baca surah Al-Alaq lagi, maka sunnah sujud tilawah. Satu ayat yang diulang-ulang ayat sajadah di lain tempat itu sunnah sujud tilawah. Fa in karraraha, maka apabila dia mengulang-ulang ayat sajadah, maka apabila dia mengulang-ulang ayat sajadah, fil majlisil wahidih, di majelis yang sama, di momen yang sama, nudhirah maka diperinci. Nudhirah maka diperinci. Fa illam yasjud, semisal membaca surah Al-Alaq itu diulang 17 kali. Ya. Kalau pengen cerdas, membaca surah Al-Alaq diulang-ulang. Plus direnungkan artinya.
Itu insya Allah menjadi orang yang cerdas. Semisal mengulang satu ayat sajadah, diulang-ulang. Bukan di tempat yang lain, satu tempat tapi diulang-ulang. Fa illam yasjud, maka apabila dia tidak sujud, lil marratil ula, pada bacaan yang pertama, kafa maka cukup, kafahu maka cukup baginya, sajadatun wahidatun, apa sajadah atau sujud yang pertama, anil jami'ih dari seluruhnya. Ya Allah. Semisal baca surah Al-Alaq 2 kali, itu kan surah terakhir ada ayat sajadahnya. Kalau di ayat bacaan pertama surah Al-Alaq itu tidak sujud tilawah, kemudian baca lagi surah Al-Alaq sujud tilawah, maka bacaan yang kedua dan dia sujud tilawah sudah mencakup pada bacaan pertama yang tidak melaksanakan sujud tilawah, mendapat pahala juga. Ya. Semisal wasjud wa qatarib, kemudian baca lagi nyampe ayat situ lagi, wasjud wa qatarib. Bacaan pertama tidak sujud, bacaan yang kedua maka sujud yang kedua ini sudah mencakup pada bacaan yang pertama. Berarti sudah dapat pahala semua. Wa in sajadah, apabila dia sujud, lil ula pada bacaan yang pertama, fafihi maka di dalam hal ini salah satu aujuhin, adapun terdapat tiga pendapat. Adapun terdapat tiga pendapat. Allah. Allah. Asahhuha, adapun pendapat yang paling sahih, adapun pendapat yang paling sahih, yasjudu, ialah dia sujud, likulli marratin, di setiap pengulangannya, di setiap pengulangannya. Sajadatan, dengan satu sujud, litajaddudis sababih, karena terulangnya sebab, atau keterbaruannya sebab, ba'da taufiyati hukmil ula, setelah menyelesaikan hukum yang pertama. Baca surah Al-Alaq yang pada surah itu terdapat ayat saja. Bacaan pertama dia sujud tilawah. Kalau di bacaan yang pertama sujud tilawah, maka bacaan yang kedua sunnah lagi mengamalkan sujud tilawah. Kenapa? Karena bacaan yang kedua adalah bacaan baru, sedangkan bacaan yang pertama sudah dia melaksanakan kesunahan. Tajaddudis sebab yang kedua adalah baru, maka dia sunnah lagi sujud tilawah.
Rugi apa tidak sering-sering sujud? Hah? Rugi apa tidak sering-sering sujud? Tidak. Ada ulama yang sekarang masih hidup. Namanya Kiai Toifur di Purworejo. Beliau menceritakan bahwa sunnah melaksanakan sholat di atas kendaraan. Iya kan? Dalam kitab fikih klasik kan memang disunnahkan memperbanyak sholat sunnah. Walaupun di atas kendaraan, semisal di dalam mobil. Dengan catatan tidak di waktu nyetir. Kalau pas nyetir sholat sunnah, insya Allah cepat nyampe pahalanya di akhirat. Plus ruhnya nyampe ke akhirat. Ya karena sudah almarhum. Nyetir sambil sholat sunnah. Siapa yang pernah di dalam mobil sholat sunnah? Ya gak pernah. Oh, di masjid saja jarang sholat sunnah. Di mobil mau sholat sunnah. Tapi kalau dulu di atas kapal, di tengah lautan, itu sering orang-orang melaksanakan sholat sunnah. Berarti koneksi hatinya, ruhnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dekat. Karena di waktu sujud, seseorang itu adalah momen terdekat dengan Allah. Jadi kalau banyak sujud berarti banyak pendekatan dengan Allah. Perbanyaklah sujud ya. Perbanyaklah sujud. Allah. Wasani, adapun pendapat yang kedua. Yakfi ialah cukup baginya, yakfihi ialah cukup baginya sajadatul ula, apa sujud yang pertama, anil jami'ih dari seluruhnya. Ini pendapat yang enak. Pendapat yang enak, nyaman. Baca surah Al-Alaq diulang-ulang. Setoran gak pernah lancar ke ustadznya. Ayo diulang surah Al-Alaq, baca sampai selesai. Itu kan sunnah sujud tilawah. Kemudian dia sujud. Setelah sujud diulang lagi sama ustadznya, baca lagi, selesai. Nah, tidak usah. Menurut pendapat ini cukup sujud yang pertama kali. Meskipun ayat sajadahnya diulang. Allah. Wa huwa adapun sani qaulu Ibni Suraij, ialah pendapat Ibnu Suraij. Wa huwa adapun sani madhabu Abi Hanifah, ialah madhabnya Abi Hanifah rahimahullahu, semoga Allah merahmatinya. Qala berkata Sahibul Uddah, pemilik kitab Uddah, min ashabina, dari sahabat-sahabat kami, wa alaihi, dan ialah atas sani, al-fatwa, adapun fatwa. Jadi pendapat ini dianjurkan yang menjadi difatwahkan kepada orang lain. Wakhtarohu, dan memilih pendapatnya Syekh Nasr Al-Maqdisi. Siapa Syekh Nasr Al-Maqdisi?
az-zahiduh yang ahli zuhud min ashabina dari dari sahabat-sahabat kami. Wa thalithu, adapun pendapat yang ketiga, intolah ialah bila lama, al-fasluh apa pemisah, sajadah maka dia sujud. Wa illa apabila tidak lama, fatakfihi maka cukup baginya as-sajadatul ula apa sujud yang pertama. Ini pendapat yang ditafsil, diperinci. Semisal kita mengulang-ulang ayat sajadah, apabila pengulangannya itu lama secara kebiasaan, maka setiap pengulangan sunnah sujud tilawah. Tapi kalau sebentar baca surah Al-Alaq selesai, disuruh ulang lagi sama ustadznya, ulang lagi, baca surah Al-Alaq lagi, itu kan sunnah sujud tilawah. Tapi kalau pengulangannya sebentar, suruh ulang lagi, maka tidak perlu mengulang-ulang sujud tilawah. Tapi kalau lama, sekarang baca surah Al-Alaq, sujud tilawah. Sebentar lagi, dapat setengah jam atau 1 jam, baca lagi, maka sunnah sujud tilawah lagi. Wa amma idza qarrara, apabila dia mengulang-ulang al-ayatal wahidatah, satu ayat sajadah, fi sholatih di dalam sholat, fa in kanah maka apabila ada apa pengulangan, fi rok'atin di dalam 1 rakaat, fahiyah maka adapun rakaat kal majlisil wahidih, ialah seperti 1 majelis, fayakunuh maka ada fihi di dalam takrir al-aujahu salasatu apa 3 pendapat. Sekarang tadi kan keterangannya itu diulang-ulang di luar sholat. Tapi sekarang di dalam sholat isya semisal, rakaat pertama membaca surah Al-Alaq 3 kali. Ya, membaca surah Al-Alaq 3 kali. Maka apabila surah Al-Alaq pertama sujud, maka ketika berdiri baca surah Al-Alaq lagi, sunnah sujudlah. Ada yang mengatakan cukup sujud tilawah yang pertama kalau itu dalam 1 rakaat. Sekarang apabila diulang-ulang di rakaat yang lain, wa in kana apabila ada apa takror pengulangan, fir rakaataini di dalam 2 rakaat, fakal majlisaini maka seperti 2 majelis, fayu'idu maka dia sunnah mengulang as-sujudah pada sujud, bila khilafin tanpa ada perbedaan ulama.
Sekarang begini, rakaat pertama baca surah Al-Alaq. Sunnah sujud tilawah. Kemudian di rakaat yang kedua baca ayat yang ternyata dalam ayat itu baca surah Al-Alaq lagi. Maka sunnah sujud tilawah lagi. Kenapa? Karena tempatnya berbeda, rakaatnya berbeda. Yang pertama rakaat pertama sujud tilawah untuk di rakaat yang pertama, sedangkan bacaan surah Al-Alaq yang kedua di rakaat yang kedua. Itu sama dengan mengulang-ulang ayat sajadah di dua majelis. Kalau membaca ayat sajadah di dua majelis itu kan sunnah. Lagi sujud tilawah. Sama apabila diulang-ulang di rakaat yang berbeda, itu setiap rakaat sunnah melakukan sujud tilawah. Tadi lambat mulainya ya. Kalau sudah lambat mulainya, pulangnya tidak boleh lambat lagi. Itu namanya lambat dua kali. Jadi meskipun lambat mulainya, pulangnya tidak usah lambat. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladzi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah ala kulli hal. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallu ala Nabi Muhammad.